saya Pasda Brutu tingkat 3 Prodi PAK. Saya akan mempresentasekan mengenai tema hidup dalam kesetiaan dengan menggunakan media pembelajaran. Kesetiaan. Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari kesetiaan. Nah, kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, dalam bahasa Ibrani adalah keset, dan bahasa Indonesia adalah setia. Nah, berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan ini adalah berbicara tentang orang. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Ada orang yang mengatakan tanpa kesetiaan dalam sebuah hubungan, maka itu tidak benar-benar mengasihi. Dan dalam KBBI, kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan, baik itu dalam satu hubungan mengenai antara satu kekasih dengan kekasih yang lain, kekasihnya, dan adanya satu hubungan antara sahabat dan adanya kepatuhan, adanya keteguhan hati menetap dalam satu hubungan tersebut. Nah, kesetiaan ini adalah bagaimana dari cara kita untuk mampu melakukan pertahanan dari sebuah hubungan. Nah, jika ada antara seseorang yang melakukan hubungan dengan kekasihnya, nah di sini sangat diperlukan kesetiaan. Selanjutnya yaitu mengenai arti dari kesetiaan menurut pandangan Alkitab. Nah, kesetiaan adalah kata yang sangat penting dan kata kesetiaan dalam Alkitab muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia ini muncul sebanyak 167 kali disebutkan dalam Perjanjian Lama. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kata kesetiaan adalah sangat penting dalam Alkitab. Nah, sehingga sangat erat hubungan kesetiaan dengan kasih. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa adanya kasih tanpa kesetiaan maka tidak akan bisa berdiri sendiri. Nah, kasih sangat diperlukan kesetiaannya. Artinya, kasih tanpa kesetiaan tidak cukup kalau orang mengatakan aku mengasihi kamu tetapi tidak ada keteguhan hati. Oleh karena itulah, karena jika seseorang mengasihi, dia harus menunjukkan lewat kesetiaannya kepada seseorang itu. Nah, di sini kita boleh melihat, kita boleh mengetahui bahwa kesetiaan itu sangat diperlukan. Lalu kita akan masuk mempelajari mengenai apa yang ditunjukkan Allah lewat kesetiaannya kepada manusia. Nah, Allah menunjukkan kesetiaannya lewat, kita boleh melihat dari kotak ini. Yang pertama, bahwa Allah tetap setia sekalipun manusia jatuh dalam dosa, sekalipun manusia hidup dalam dosa, dan sekalipun manusia terus-menerus jatuh di dalam dosa, tetapi Allah yang setia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar manusia lepas dari dosa. Yang tadinya manusia itu hidup dalam dosa, tetapi karena kesetiaan Allah, Dia menunjukkan lewat Dia mengutus Yesus Kristus, yaitu anaknya yang tunggal, sehingga lewat apa? Yaitu lewat kematiannya di kayu salib. Lewat kematiannya di kayu salib, sehingga manusia ditebus oleh darah yang mahal. Lewat kematiannya di kayu salib, seharusnya kita yang disalib, tetapi Yesus dengan setia mengutus anaknya, yaitu Yesus diutus sehingga tangan kita yang berdosa, tetapi tangan Yesus yang dipaku.
Tangan kita yang berbuat dosa, tetapi tangan Yesus yang dipaku. Nah, itulah satu bentuk kesetiaan Allah kepada manusia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah setia kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, dan kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa, tetapi dengan kasih setianya Dia mengatakan Dia mengasihi kita, Dia menunjukkan lewat kesetiaannya mengutus anak, yaitu kita lepas dari dosa. Apakah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah hidup dalam kesetiaan? Apa cara yang kita lakukan? Apa bentuk kesetiaan kita kepada Allah? Itu bukan. Nah, di sini kita akan belajar contoh hidup dalam kesetiaan. Contoh yang kita berikan, kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam kesetiaan. Yang pertama, kita harus setia kepada bangsa dan negara. Lewat apa? Lewat kepatuhan kita kepada pemerintah. Nah, yang kedua, contoh hidup dalam kesetiaan yaitu setia kepada keluarga. Yang ketiga, setia kepada sahabat. Yang keempat, setia kepada gereja. Nah, kita juga harus setia beribadah. Karena apa? Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Jika kita tidak menunjukkan sikap kesetiaan, yaitu keteguhan hati, kepatuhan kepada Dia, maka tidak benar-benar hidup dalam kesetiaan. Yang menjadi kesimpulannya hari ini yaitu mari kita hidup dalam kesetiaan, agar Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita juga meresponnya dengan kita hidup dalam kesetiaan. Itu yang menjadi kesimpulannya. Mari kita sama-sama belajar hidup dalam kesetiaan, terutama paling penting yaitu setia kepada Tuhan Yesus. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.